Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan mata pelajaran biologi. Gimana keadaan kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, PJJ. Semoga kita lekas ketemu di sekolah ya. Oke, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Setelah kemarin belajar tentang sistem gerak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur jaringan dan organ yang menyusun sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Yang ketiga, menganalisis kelainan dan gangguan yang terjadi dalam sistem pencernaan. Nah, itu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama kita belajar tentang struktur dan fungsi organ pencernaan. Jadi apa saja organ-organ yang menyusun sistem pencernaan? Nah, di SMP kalian pasti sudah belajar apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang membantu dalam mencerna makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu bisa menghasilkan energi, kita bisa beraktivitas di dalam tubuh karena di dalam tubuh manusia terdapat suatu sistem yang sudah mengatur bagaimana makanan itu bisa menjadi energi dan sisanya itu bisa dibuang. Kayak gitu, itu namanya sistem pencernaan. Nah, saluran di dalam sistem pencernaan atau yang di dalam biologi itu sering disebut sebagai gastrointestinal. Itu dimulai dari bagian mulut hingga dikeluarkan melalui anus. Gitu ya, Dik ya. Nah, organ apa saja yang terlibat di dalam sistem pencernaan? Kira-kira ada sekitar 9-10 organ. Oke, yang pertama, makanan pasti akan melalui mulut. Mulut itu nama lainnya covum oris, rongga mulut. Terus kemudian di dalam mulut ada lidah atau sering disebut dengan lingua. Yang ketiga pasti di dalam mulut juga ada air liur atau saliva gland. Kemudian gigi untuk mengunyah atau dentari. Kemudian bagian faring. Sebelum ke kerongkongan, ada faring dulu. Kemudian ada esofagus, atau yang sering kita sebut dengan kerongkongan. Awas ya, jangan sampai kebalik dengan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu di sistem pernafasan. Kalau pencernaan, kerongkongan atau esofagus. Yang ketujuh adalah gaster atau ventriculus, yang sering kita sebut lambung. Kemudian yang kedelapan, usus halus atau intestinum tenue. Selanjutnya usus besar atau intestinum crassum, dan ada dua kelenjar yang berperan yaitu hati dan pankreas. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya, Dik ya. Dari rongga mulut sampai ke bagian anus. Seperti itu, urutannya seperti apa kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga mulut atau covum oris. Nah, di dalam rongga mulut ini seperti ini ya, di dalam rongga mulut kita kalau kita buka penampakannya seperti ini. Nah, mulut itu dibatasi oleh labia superior dan labia inferior, bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, seperti itu. Terus di bagian atasnya pasti ada langit-langit, ya kan, langit-langit keras maupun yang bagian yang lunak. Kemudian di bagian bibir kita dilapisi oleh kulit, namanya mukus. Terus di antara dua lapisan tersebut terdapat otot. Jadi otot di bibir dan otot di bagian pipi. Jadi bisa bergerak untuk mengunyah. Kalian bisa senyum, bisa ketawa, kayak gitu. Terus lapisan luar bibir kok bisa berwarna merah? Nah, karena terdapat jaringan epitel yang melapisi. Nah, jaringan itu sifatnya tembus cahaya. Jadi, warna kapiler darah di dalam bibir itu bisa terlihat jelas dan warnanya merah muda ya, Dek ya, karena darah itu warnanya merah, dominan merah gitu. Terus fungsinya apa toh di mulut? Fungsinya tentu untuk tempat terjadinya pencernaan makanan. Mekanik yaitu dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzimnya di mana? Enzimnya itu dihasilkan oleh air ludahnya.
gitu. Jadi di mulut itu terjadi pencernaan mekaniknya saat mengunyah dibantu oleh gigi, itu namanya pencernaan mekanik. Kalau kimiawi itu dibantu dengan enzim. Enzimnya apa? Kita next. Oke, setelah itu di mulut kita akan menjumpai lidah atau lingua. Nah, di dalam lidah itu pasti kalau yang kalian tahu lidah ini ngerasake, gitu kan. Nah, ternyata ada fungsi lain selain itu. Yang pertama, dia untuk memutar dan membalikkan makanan di rongga mulut. Supaya apa? Supaya tercampur dengan saliva atau air ludahnya. Jadi nek kecampur wis lembut kan nanti kalau ditelan enak. Yang kedua, membantu membersihkan rongga mulut. Misalnya kalian ngerasain kotor. Kalau misalnya kamar kalian kotor, pakai sapu. Tapi kalau mulutnya kotor, kalian bisa pakai lidah kemana-mana kayak gitu. Yang ketiga, membantu menelan makanan dan sebagai indera pengecap atau perasa. Di sini, bagian ujungnya itu merasakan rasa manis. Kemudian bagian pinggir depan itu asam. Belakangnya bagian pinggir lagi asin. Paling pangkal yaitu rasa pahit. Itu ya bagian-bagian lidah untuk perasanya. Nah, kemudian di bagian lidah juga kalian bisa lihat ada papila-papila atau bintik-bintik kecil ya, di mana papila ini bisa melakukan regenerasi. Jadi ketika makan terus kepanasan, nah biasanya papilanya, bintiknya ngerasain kayak kasar. Nah, tapi nanti 3 hari kemudian kalian pasti sudah sembuh, papilanya sudah kembali seperti semula. Itu karena si papila lidah itu bisa melakukan regenerasi. Nek rusak bisa digantikan dengan yang baru, kayak gitu. Terus, yang ketiga adalah air liurnya atau namanya saliva. Nah, saliva itu mengandung banyak sekali, Dek. Ada kalium, kalsium, natrium, ion fosfat, ada enzimnya yang Ibu sebutkan tadi, dan ada antibodinya juga. Enzimnya apa? Enzimnya adalah enzim ptialin. Fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Amilum itu bisa juga disebut sebagai zat tepung. Maltosa itu zat gula. Makanya kalau misalnya kalian makan nasi, biasanya rasanya jadi manis ya lama-lama kelamaan, karena diubah menjadi maltosa atau zat gula. Jadi fungsi saliva itu selain menghasilkan enzim ptialin, dia juga bisa membasahi makanan untuk penyerapan rasa dan reaksi enzim dan melumasi makanan saat menelan. Dan ora seret nek ditelan. Kemudian macam-macam kelenjar ludah. Siapa saja yang menghasilkan ludah itu pasti ada kelenjarnya. Yang pertama parotis. Kelenjar ludah terbesar terletak di belakang pipi di bawah telinga. Sebelah sini. Kemudian kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah, sebelah sini. Kemudian kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, sebelah sini ya. Oke. Itu adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan air liur atau saliva. Kemudian yang keempat adalah gigi atau dentari. Jenis-jenis gigi kalian pasti sudah pernah tahu, gigi seri, gigi taring, kemudian gigi geraham depan dan geraham belakang. Fungsinya apa tuh gigi? Untuk menggigit dan mengunyah makanan. Makanya tadi di dalam mulut itu ada pencernaan secara kimiawi dengan bantuan gigi. Karena fungsinya untuk menggigit dan mengunyah makanan. Nah, struktur di dalam gigi kalau kita lihat ada di gambar ini, Dek. Yang pertama ada mahkota yang dimana dia itu ada lapisan emal sama dentinnya. Kemudian ada bagian leher yang ketutupan oleh gusi kita. Kemudian ada akar gigi yang tertanam di dalam rahang. Nih. Kemudian jenis-jenis gigi dan fungsinya yang seri yang depan ini pasti untuk memotong. Habis dipotong, kalau geraham itu untuk melembutkan, mengunyah. Terus taring untuk apa? Taring itu untuk merobek. Misalnya ayam. Nah, buat nyuwir-nyuwiri. Kayak gitu. Itu pakainya gigi taring. Yang kelima adalah faring. Jadi setelah masuk ke mulut bukan langsung ke kerongkongan ya, tapi ke faring dulu. Nah, jadi setelah masuk ke mulut maka ke faring dulu. Nah, di faring itu nanti ada kayak pertigaan. Pertigaan di mana dia menuju ke kerongkongan dan ke tenggorokan.
ya kan Dek? Nah, kalau makan berarti dia akan menuju ke kerongkongan, maka jalan yang menuju ke tenggorokan itu akan tertutup oleh namanya klep. Kayak gitu ya. Nah, faring itu dibedakan menjadi nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Naso, oro, hipo. Jadi dari atas, tengah, dan bawah. Fungsinya apa toh faring? Untuk membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi, dari mulut sebelum masuk ke kerongkongan, dia lewat faring dulu. Oke, setelah itu baru menuju ke kerongkongan atau sering disebut dengan esofagus. Nah, di dalam kerongkongan ini ya, Dek ya, esofagus panjang ya ternyata ya. Ini merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Nah, si kerongkongan ini yang kayak selang ini langsung ujungnya nanti akan menuju ke lambung. Nah, fungsinya untuk apa berarti si esofagus atau kerongkongan ini? Untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, cara dorongnya gimana supaya bisa langsung turun? Yaitu dengan gerakan peristaltik namanya. Nah, gerakan peristaltik itu seperti ini, Dek. Seperti yang kalian lihat di gambar. Jadi, makanan dari rongga mulut itu akan ditelan masuk ke esofagus melalui faring dulu. Kemudian makanan di esofagus itu bentuknya bolus atau lingkaran, bentuknya bunder-bunder seperti ini. Kayak gini ya. Nah, bolus ini akan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi di otot pada kerongkongan ini, kontraksi otot di sebelah sini membuat bolus itu bisa turun ke bawah kalau dipijeti. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini membular di bagian sini pasti akan relaksasi. Terus turun sampai ke bagian lambung. Nah, ini ya bolus-bolusnya ya, Dek ya. Ini karena kontraksi otot dari kerongkongan atau sering disebut dengan gerakan peristaltik. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian lambung atau ventricle, nah bagian lambung itu seperti ini ya. Letaknya itu di rongga perut di bagian kiri bawah. Jadi di bawahnya otot diafragma bagian kiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tempat pencernaan secara mekanis maupun kimiawi, di mana dia akan menghasilkan HCl dan enzim-enzim yang lainnya. Nah, ini gambar lambungnya. Pencernaan kimiawi mekanisnya seperti apa? Yaitu melalui otot dari lambung. Kontraksi otot lambung itu membuat makanan bisa dibolak-balik ke gilingan. Nah, kalau kimiawi itu tadi pakai enzim. Enzimnya apa saja? Sering kita singkat dengan LAPER. Jadi L-nya lambung, di lambung itu dia menghasilkan asam klorida atau HCl untuk membunuh bakteri. Karena sifatnya asam sekali, maka dia bisa membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian P-nya pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. R-nya renin mengubah protein susu menjadi kasein. LAPER itu di lambung. Nah, bagian-bagian lambung yang paling ujung namanya adalah kardia. Itu paling dekat dengan kerongkongan atau esofagus. Nah, di situ ada katupnya. Jadi katup itu akan menutup ketika makanan sudah masuk supaya apa? Makanan itu tetap di lambung, tidak kembali lagi ke kerongkongan. Nah, kemudian bagian tengahnya ada fundus, ada korpus, dan pilorus bagian di ujungnya. Nah, pilorus ini paling dekat dengan usus 12 jari. Di situ juga akan ada katupnya supaya apa? Makanan itu tetap berada di dalam lambung sebelum memang benar-benar akan dikeluarkan ke duodenum. Gitu. Nah, kemudian di bagian usus halus atau intestinum tenue, di usus halus, jadi dari esofagus sudah ke lambung, otomatis dia akan ke usus 12 jari. Di sini akan terjadi pencernaan secara kimiawi lagi, berarti menggunakan enzim, dan ada penyerapan sari-sari makanan. Gitu ya, enzimnya apa? PLTA kalau di duodenum, yaitu pankreas, lipase, tripsin, amilase. Jadi, enzim itu yang menghasilkan bukan duodenum ya, Dek ya. Ingat-ingat yang menghasilkan enzimnya itu adalah pankreas.
pankreas itu mengeluarkan enzim, tapi dikeluarkannya di bagian duodenum. Jadi duodenum itu wadai, tapi yang mengeluarkan enzim adalah pankreasnya. Lipase itu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Amilase mengubah amino menjadi maltosa. Nah, setelah diserap, maka dia akan mengalami pencernaan dan penyerapan sari makanan oleh jonjot-jonjot usus di bagian zezenium atau usus kosong. Terus kemudian di bagian ileumnya, baru makanan itu yang belum terserap di bagian zezenium akan diserap lagi oleh ileum atau usus penyerapan. Jadi, sari-sari makanan yang diserap yaitu berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah. Kemudian untuk lemak, gliserol itu diserap oleh pembuluh limfa. Penyerapannya gimana? Oke, perhatikan gambarnya. Jadi ini penampakan dari dinding ususnya. Ini ususnya tadi. Nah, ini dinding-dindingnya. Ini bagian dinding usus. Jadi jerone usus seperti ini. Ini dindingnya. Nah, lingkungan dinding-dinding ini ada namanya villi, jonjot-jonjot. Bentuknya jonjot-jonjot kayak rambut, lekuk-lekuk. Di mana dia itu akan melakukan penyerapan atau absorpsi nutrisi, menyerap nutrisi. Di dalamnya ada pembuluh darah. Jadi sari-sari makanan itu akan masuk ke jonjot-jonjot usus lewat villi tadi, kemudian masuk ke aliran darah. Nah, aliran darah itu sudah membawa sari-sari makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Jadi walaupun kamu makan tempatnya di usus, tapi bagian tubuh yang lain akan tetap dapat energi. Kamu tetap bisa jalan, lari, dan beraktivitas lainnya karena lewat pembuluh darah ini diedarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, setelah itu ada usus besar atau sering disebut kolon, atau ada yang juga yang nyebut intestinum crassum. Nah, di usus besar ini fungsinya ketika makanan itu bersisa atau ada vitamin yang tidak diserap oleh tubuh, maka organ ini yang akan menyerapnya. Kelebihan air, garam mineral, dan sisa makanan itu akan dibusukkan di sini dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini akan membantu pembusukan makanan sehingga saat dikeluarkan dari anus itu mudah. Kayak gitu ya. Nah, panjangnya kira-kira 1,5 sampai 1,7 meter panjang ya ternyata ya. Terus kemudian dia juga membentuk sebuah lekukan-lekukan buat apa yaitu buat jalannya si sisa makanan atau yang sering kita sebut feses itu. Semakin lembut semakin bagus gitu. Nah, selain organ-organ tadi ada juga kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim maupun hormon dalam sistem pencernaan. Yang pertama bagian hati. Hati itu letaknya di bawah diafragma. Nah, di dalamnya terdapat kantong empedu. Buat apa kantong empedu itu? Jadi, kantong empedu itu akan menghasilkan empedu untuk merombak eritrosit yang sudah rusak. Terus kemudian dia juga mengemulsikan lemak. Kayak gitu. Jadi, yang menghasilkan empedu itu adalah hati. Kemudian di bagian pankreas, tadi dia juga sudah menghasilkan enzim PLTA tadi, pankreas, lipase, tripsin, amilase. Nah, selain itu dia juga menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin, yaitu menghasilkan hormon insulin dan getah pankreas. Gitu, ini kelenjarnya. Kelenjar beda dengan organ ya. Jadi kita dapat simpulkan bagaimana urutan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Berarti urutan prosesnya dimulai dari rongga mulut, ya kan? Di dalamnya ada lidah, ada gigi, kemudian masuk ke mana tadi sebelum ke kerongkongan? Faring, ya benar. Faring baru ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke lambung atau ventriculus, kemudian duodenum, zezenium, ileum atau sering disebut usus halus, kemudian baru ke usus besar atau kolon, muter ke sini baru dikeluarkan melalui anus. Gitu ya prosesnya. Oke.
Supaya kalian kalau mau lebih jelas lagi, itu silahkan kalian bisa klik link yang ada di WhatsApp yang sudah Ibu lampirkan linknya. Nah, di situ kalian bisa lihat dengan jelas bagaimana perjalanan makanan dari mulut sampai ke anus. Nah, kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi, itu bisa kalian lihat di video ini. Seperti itu. Kemudian untuk tugas di rumahnya, hanya sedikit ya. Hanya 2 nomor saja, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, itu setelah kalian membaca materi, melihat videonya, sudah paham semuanya. Nah, coba urutan proses pencernaan makanan dari mulut sampai ke anus itu seperti apa. Sebenarnya tadi sudah Ibu sebutkan ya, tinggal mengulang lagi ya. Terus kemudian yang kedua, cari gangguan pada sistem pencernaan, nama gangguannya apa atau penyakitnya apa, penyebabnya, cara mencegahnya seperti apa, minimal 5 gangguan. 5 cukup, lebih dari 5 lebih baik. Silahkan tugasnya ditulis di buku catatan, dikumpulkan dalam bentuk foto, kirim lewat Google Classroom atau japri lewat WA boleh, maksimal hari Jumat 3 September 2021 pukul 10 malam. Nah, oke, karena minggu depan sekitar hari Senin kayaknya tanggal 13 kalau nggak salah September, kita sudah penilaian tengah semester, so materi PTS sampai di sini. Oke, jadi keanekaragaman hayati, kemudian sistem gerak, sistem anatomi tubuh, dan sistem pencernaan. Oke, itu saja. Soalnya kurang lebih 20 soal pilihan ganda. Gitu ya, Dek ya. Oke, sekian dari Ibu. Silakan dikerjakan langsung, tidak perlu menunggu tugas-tugas yang lain. Semakin kalian mengerjakan langsung, maka tidak akan menumpuk di akhir semester. Nilainya juga akan sempurna. Pokoknya kalau kalian mengerjakan dengan disiplin itu akan menguntungkan kalian. Pasti itu. Ya. Oke, sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.